Persija Jakarta resmi melebur posisi direktur utama plus presiden hanya menjadi direktur saja. Tempat tersebut akan diisi oleh Pak Muhammad Prapanca. Sedangkan yang menjadi manajer Persija Jakarta akan ditempati oleh Mas BP alias Bambang Pamungkas. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, merestrukturisasi organisasi klub menjadi salah satu faktor penting untuk bisa mendapat prestasi yang diinginkan. Oke, sebelum lebih jauh kita baca dulu apa yang disampaikan oleh manajemen Persija lewat website resmi mereka. Muhammad Prapanca sebagai direktur, Bambang Pamungkas emban tugas jadi manajer. Liga 1 2024-2025 ditapaki Persija dengan penuh kesungguhan. Beberapa perubahan dilakukan sebagai upaya untuk menggapai pencapaian positif. Setelah memutuskan merekrut pelatih potensial asal Spanyol Carlos Peña, Macan Kemayoran bergerak dalam merestrukturisasi organisasi klub. Tujuannya jelas agar Persija lebih lincah dalam mengejar prestasi dengan dukungan komersial yang kuat. Dalam menyambut musim depan, Persija melebur jabatan direktur utama dan presiden menjadi direktur yang akan diemban oleh Pak Panca. Sebelumnya beliau hanya menjabat sebagai presiden klub yang membawahi manajemen tim saja. Ini Pak Panca. Kini Pak Panca memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurusi klub secara keseluruhan. Alhasil sudah tak ada lagi jabatan direktur utama yang sebelumnya dijabat oleh Pak Ambono Janurianto ataupun presiden. Tugas sebagai direktur dibantu oleh CFO beserta jajaran manajemen lainnya. Saya akan menjalani tugas baru sebagai direktur dengan amanah. Saya sudah menyiapkan program kerja untuk membuat Persija lebih baik lagi dari musim ke musimnya. Kami harus membentuk tim yang tangguh dengan didukung area komersial yang kuat. Garis bawahi didukung area komersial yang kuat, kata Pak Panca. Selanjutnya, bersamaan dengan restrukturisasi ini, saya menunjuk Bambang Pamungkas sebagai manajer Persija. Semoga kami bisa membangun chemistry yang solid untuk mewujudkan tim yang lebih baik dan kompetitif, kata Pak Panca. Posisi manajer sudah tak asing lagi bagi Mas BP tentunya. Striker legendaris Macan Kemayoran dan Timnas itu sudah sempat mengemban tugas di tahun 2020, kompetisi yang akhirnya terhenti, dan Liga 1 tahun 2021-2022. Selamat bertugas Pak Panca dan Mas BP. Ya, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan banyak klub elit Eropa yang sukses, yang tentunya itu menjadi rujukan, perombakan manajemen menjadi salah satu yang mendorong akhirnya muncul sebuah prestasi. Kita ambil aja contoh Como 1907 yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Klub tersebut, resep kesuksesan yang disampaikan oleh manajemen Como, teman-teman, mengapa akhirnya mereka bisa tembus ke kasta tertinggi sepak bola Italia alias Serie A, bagaimana mereka melakukan perombakan total terhadap manajemen. Menurut pandangan mereka, mereka tidak bisa mengikuti gaya lama dalam tanda petik ya, dari sisi strukturalisasi manajemen. Misalnya, membuat direktur olahraga sebagai raja kecil di dalam manajemen klub. Nah, akhirnya Jarum punya cara sendiri membuat organisasi ataupun manajemen klub. Pada intinya, secara posisi owner di atas, kemudian di bawah owner dibentuklah komite-komite. Yang pertama, komite development alias komite pengembangan, kemudian ada komite recruitment, kemudian ada komite performance, dan posisi direktur olahraga alias direktur sport, teman-teman, itu hanya sebagai koordinator. Ya, tentu ada beberapa komite lainnya. Nah, dengan cara tersebut mereka akhirnya menyebutkan, itulah yang membuat Como sangat amat presisi ketika mengambil sebuah keputusan dan ketika membentuk klub tersebut menjadi solid. Salah satu ditambahkan ya oleh manajemen Como yang sempat sudah kita bahas, teman-teman, ketika Como sukses tembus ke Serie A, mereka melibatkan setiap keputusan itu menggunakan data yang ilmiah dengan merekrut
orang-orang terbaik dari data saintifik teman-teman. Kemudian ketika merekrut pemain atau mengambil keputusan, mereka selalu mempertimbangkan, mengelaborasi lah ya, menggunakan pandangan kualitatif, menggunakan pandangan kuantitatif, sehingga menghasilkan hasil yang prima. Nah, contoh itu kan Como teman-teman. Ada salah satu klub yang tentunya familiar di dunia sepak bola sekarang, tentunya bagi pecinta sepak bola yang indah, yaitu Pep Guardiola bersama Barcelona, Man City, ya khususnya dua klub tersebut lah. Pada saat Pep Guardiola gabung ke Manchester City, salah satu yang dilakukan oleh manajemen Manchester City bagaimana meng-hire orang-orang yang diinginkan oleh Pep Guardiola. Oke. Salah satu orang yang diinginkan oleh Pep Guardiola direkrut oleh manajemen Man City, yaitu Siki Begiristain. Ya, secara substansi pengucapan seperti itu, ataupun dia itu di awal-awal dilibatkan oleh Man City sebagai pembantu dalam tanda petik ya Pep Guardiola dalam merekrut pemain A, B, C, D, E, Director Sport. Dengan posisi tersebut, orang-orang yang diinginkan oleh Pep dimasukkan oleh manajemen Manchester City. Kita lihat sampai sekarang ini Manchester City dengan segala prestasi yang sudah diberikan oleh Pep Guardiola, orang di belakang itulah yang dianggap oleh Pep Guardiola salah satu yang berjasa dalam kemajuan dirinya bersama Manchester City. Banyak sebenarnya contoh-contoh lain, tapi kita ambil dua contoh tersebut teman-teman. Ada dari elit Eropa, ada memang dekat banget nih antara posisi Indonesia dengan Como 1907. Lantas, apa poin yang bisa kita dapat? Nah, Manchester City, kemudian Como 1907 menganggap merestrukturalisasi ataupun memperbaiki manajemen menjadi salah satu hal yang penting untuk memperbaiki ataupun mendapatkan prestasi. Tentu harapan seperti yang disampaikan oleh manajemen Persija lewat website mereka tadi, mendapatkan prestasi. Ya, tentu nggak saklek ya. Ketika kita melakukan perubahan, merombak manajemen, teman-teman bisa mendapatkan prestasi itu sebagai ajang ikhtiar. Ada juga beberapa klub elit Eropa ketika melakukan perombakan tidak mendapatkan prestasi ataupun stagnan. Namanya juga usaha, namun kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Persija lewat website mereka, yang perlu kita garis bawahi, bagaimana, ini aku baca ulang teman-teman ya, biar tidak salah interpretasi. Kami harus membentuk tim yang tangguh dengan didukung area komersial yang kuat. Nah, area komersial yang kuat tentu bagi tim Persija Jakarta, area komersial yang kuat ini sangat amat penting. Nah, kita nggak bisa memungkiri teman-teman, kemajuan klub seperti yang kita sebut dari Manchester City, Como didukung oleh finansial yang oke juga. Ini salah satu ikhtiar, tentu kita lihat ke depannya bagaimana. Aku merasa ini sudah kita bahas sebenarnya di 3-4 hari yang lalu. Iklim sepak bola Indonesia sering memisahkan antara head coach dengan manajer. Kalau kita bicara di dunia sepak bola elit Eropa, teman-teman, biasanya head coach itu mengemban sebagai manajer. Kita ambil contoh misalnya di sepak bola Indonesia, pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, itu bukan hanya sekedar menjadi pelatih, ia juga menjadi manajer. Dalam beberapa kasus yang kita lihat di sepak bola Indonesia, masih banyak dipisah antara manajer sama pelatih. Aku bukan katakan itu salah ya teman-teman, tetapi kita melihat bagaimana efisiensi itu terjadi di sepak bola elit Eropa ketika pelatih kepala selaku manajer, ia akhirnya berperan untuk merekrut pemain-pemain juga, menentukan bagaimana kedepannya klub tersebut. Nah, dalam konteks ketika manajer tersebut dipisah dengan pelatih kepala, tentu apa yang diinginkan oleh pelatih harus didiskusikan dulu dengan manajer. Manajer pun tentu jika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih, nego-nego kan, win-win solution akhirnya. Ya, intinya tidak sesuai itu dengan apa yang diinginkan oleh awalnya pelatih teman-teman. Tetapi dalam konteks itu tentu pelatih pun harus melihat kapasitas yang dimiliki oleh klubnya. Ya, ini soal menunggu waktu aja teman-teman. Aku melihat kedepannya akan disatukan sih. Melihat perkembangan sepak bola teman-teman, ujungnya kita akan beracuan dengan sepak bola elit Eropa. Pasti suatu saat nanti antara manajer sama pelatih kepala
akan disatukan sedikit banyaknya di sepak bola Indonesia, dan itu sudah dicontohkan oleh PSIS Semarang. Ya, walaupun kalau kita bicara klub punya kemandirian sendiri, kita nggak bisa mengatur-ngatur lebih jauh, tetapi kalaupun misalnya klub beranggapan dengan memisahkan manajer dengan dengan pelatih teman-teman itu bagus, ya why not? Mengapa tidak dicoba terus-menerus? Itu ya. Mungkin sampai sini aja, kita lihat next Persija Jakarta bagaimana dengan perubahan ini. Apakah dari sisi komersial akan lebih kuat? Patut kita simak. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.